Lamun sira anggegurana kaki amilya calma kang uninga ingkang luhur martabate syukur leh wong ahli tapa iku kang wis mungkur. Ini kan sering kita cerita atau membahas tentang keagamaan atau ya intinya pendidikan lah, ya kan seperti itu. Sesekali deh kita bicara tentang obrolannya tentang situs atau apa. Memang misalnya kalau di sini nih, di daerah sini, daerah Ngawi misalnya kan, atau Sragen, Ngawi, ya Jawa Tengah, Jawa Timur, perbatasan ini ada ndak situs yang menceritakan tentang dulunya atau membuktikan apa gitu, atau situs itu sendiri atau gimana itu, misalkan seperti itu? Ya insya Allah ada dan sebetulnya banyak, tapi tidak terungkap. Contohnya tentang itu Merayudan, itu dari cerita Ki Ageng Rayut. Terus itu di daerah Ngerambi ditemukan semacam candi di Pendem, itu namanya Pendem, itu daerah Kucangan itu kan ada. Itu kan menunjukkan bahwa dulu itu adalah juga pernah ada orang terkenal, nyatanya ada bekasnya gitu loh. Nah kalau yang sangat melegenda itu yang terkait dengan Joko Buduk. Ya, Joko Buduk itu kaitannya dengan kerajaan Pohan. Itu letaknya itu masuk Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu masuk wilayah Sragen ada, Jawa Timur ada, Ngawi ya tepatnya itu di desa apa itu namanya, Tulaan ya. Di desa Tulaan. Jadi di situ konon ceritanya dulu itu ada anak gembala. Kalau orang Jawa dulu itu kan namanya kerbo sapi, itu kan orang menyebutkan rojo koyo, iya gak? Ya. Ya. Artinya orang kaya itu simbolnya itu karena punya hewan-hewan piaraan seperti kerbau, sapi, itu maka orang menyebutnya rojo koyo. Sampai dulu itu walaupun kerbau, sapi itu kandangnya nggak di belakang, justru di rumah depan. Itu kalau orang Jawa dulu begitu. Karena rojo ya jangan dikesampingkan kan gitu. Makanya itu taruh depan. Taruh depan, rumah depan itu biasanya begitu. Nah itu pada satu saat sekelompok penggembala itu main semacam drama. Kalau dulu ketoprakan, Ya. bukan ketoprak sungguhan anak gembala, Ya. tapi main ketoprakan. Yang besar sendiri duduknya di batu yang paling besar, nanti yang agak bawahnya agak kecil itu sebagai patihnya nanti duduknya di batu yang agak kecil, nanti prajuritnya itu yang di batu-batu yang lebih kecil gitu ceritanya. Ya, singkat cerita itu kan kalau di dalam legenda kan delalah anek wali liwat gitu.
Iya, iya. Akhirnya itu disabdo menjadi benar-benar itu menjadi kerajaan atau raja gitu loh. Ya, rajanya itu namanya Raja Powan, jenenge ratune ya digawe sing apik dhewe. Powan kan artinya susu. Oh gitu. Air susu kan gitu, Powan itu. Ya patihnya itu namanya Patih Keburejeng. Ya walhasil intinya benar-benar terjadi punya kerajaan. Nah kerajaannya itu sering disebut dengan kerajaan Powan gitu. Itu sekarang situsnya juga masih bekas kerajaannya, bekas jasanya, bukan bekas jasanya sampai dinikmati sampai sekarang. Padahal itu kerajaan yang kalau itu nama kerajaan itu umurnya ibaratnya baru seumur jagung. Tapi jasanya itu sampai sekarang bahkan selamanya, insya Allah. Begitu. Ya. Nah, setelah menjadi kerajaan, namanya kerajaan kan ya seperti cerita-cerita kerajaan yang lain. Artinya juga ada punya apa itu taman, punya ya tempat apa itu yang perempuannya itu apa namanya itu? Sendang-sendang gitu buat mandian gitu kali ya. Ya itu. Nah, di situ tamannya namanya Kebon Agung. Tepatnya sebelah barat dari Gunung Liliran. Itu namanya Kebon Agung. Lah dari tanaman andalannya Iya, iya. itu sering diceritakan di situ tanaman yang menjadi andalan itu namanya pisang apupus cinde. Pisang apupus cinde itu pisang itu indah sekali. Kalau masih muda daunnya itu tuh seperti warnanya itu seperti kalau dulu orang menyebutnya selendang atau sejenis angkin. Angkin itu kain yang biasanya untuk balut sini. Oh iya, iya. Yang itu. Lah itu kayak batik itu rupanya. Jadi warnanya itu kayak batik. Itu salah satu tanaman yang menjadi andalan di situ. Nah, satu saat itu menemui situasi kemarau panjang. Maka sangat dikhawatirkan itu nanti mati kan begitu. Sedangkan kalau dulu sumur itu kan belum belum membudaya lah, orang membuat sumur itu belum budaya. Seakan-akan semua itu mengandalkan dari hal-hal yang alami. Andaikan sumber ya sumber alam, orang nyebutnya belik atau sendang atau apa gitu. Kan gitu. Jadi belum ada sumur, apalagi sumur suntik seperti sekarang belum ada. Nah itu jauh, kalau dari sungai jauh. Maka Raja Powan ini kemudian punya ide untuk membelokkan itu Sungai Sawur. Itu bisa dialirkan sampai dekat Kebon Agung itu, ceritanya begitu. Padahal jauh itu ya? Ya, padahal itu jauh. Ya akhirnya itu benar-benar dilaksanakan sebagai buktinya, dan warisannya sekarang dimanfaatkan terutama kaum tani itu ratusan hektar itu yang bisa mengambil manfaatnya itu. Dengan cara menembus bukit. Jadi bukit itu diterowong, dibikin menjadi terowongan sungai tapi di bawah bukit. Itu ada 2 tempat, bentuknya letter L itu.
Dari selatan ke utara itu kira-kira ya 50 meteran. Nanti tembus di alam terbuka lagi, itu sedikit, kemudian belok ke barat, itu tembus bawah gunung lagi, nembus bukit lagi. Nah itu ada 200-an meter itu. Kurang lebih 200 Nah, meter. 200-an meter kurang lebihnya itu. Gunung yang kedua itu ya? Ya gunung yang kedua, kalau yang pertama ya kira-kira kurang lebihnya ya 50 meter itu. Dan terowongannya besar ya, sebesar ruangan gerbong sepur lah. Ya. Nah, yang ke barat ini kira-kira 200-an meter, nanti tembus alam terbuka lagi. Lah itu nanti akan menghadapi batu lagi, batu tuh lagi itu. Batu satu ya kira-kira itu lebarnya kira-kira 2,5 meteran kira-kira itu. Semobil lah ya, Ya, setruk gitu ya? Bisa lah itu untuk jalan mobil. Ya, batu satu itu, lah semuanya itu ditembus untuk untuk sungai itu. Tapi delalah dulu saya itu pernah KKN itu jatuh di daerah situ. Saya tanya pada orang yang paling tua di situ, cerita itu. Kalau menurut mbah yang saya tanya itu, menembusnya bukit itu dulu itu adalah kerja bakti dari rakyat kerajaan situ semuanya. Tapi itu mengalami kendala pada suatu tempat itu dari peralatan untuk menggali itu nggak bisa jalan, artinya sangat keras. Nah akhirnya sang Raja Poan ini mengadakan sayembara ceritanya. Mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa ini menembus itu, tentunya itu melanjutkan sisa yang nggak bisa itu. Nah ini akan dinikahkan sama anaknya Raja Poan Raja Poan itu. Nah itu kemudian ada seorang muda itu ya, kalau versi Jawa Timur dia itu adalah keturunan dari Majapahit katanya. Dia sedang mengadakan pengembaraan yang pada saat itu dia ikut seorang janda juga di desa Tulaan, tapi bagian utara sini, bagian utara. Tepatnya itu ini SD berapa ya itu? SD 2 apa itu? Kanan jalan kalau dari arah timur itu. SD 2 Tulaan apa berapa itu? Itu sebelah timurnya ada jalan ke utara. Kira-kira ya sekitar 200 meter lah. Di situ itu tempat hunian dari seorang janda yang disebut Mbok Rondo Dadapan itu. Wah, kameranya langsung blur. Mbok Rondo Dadapan ya? Ya. Siap. Ya, itu ceritanya begitu. Nah, sampai sekarang juga masih areanya itu, dan arealnya itu orang kiri kanannya menyebutnya itu tuh gawat atau angker. Sehingga itu juga nggak ada yang berani menempati. Sampai sekarang ya? Ya, ada yang menempati juga keturunan dari Mbok Rondo itu sendiri, tapi itu nggak tepat di yang dulu dihuni, tapi minggir di sebelah timur gitu aja. Itu saja ya ada saja ceritanya orang situ.
sampai karena itu apa ya, suatu kebun yang nggak begitu orang berani menghuni apalagi miara dengan biasa gitu. Akhirnya kan rumput itu banyak sekali, ya, rumputannya itu banyak. Itu loh, kambing yang di situ maunya digembala. Kalau orang Jawa biasanya kan istilahnya dikalar ya, dikalar atau itu pakai ini dadung yang panjang itu biar nanti leluasa makan. Itu loh nggak mau makan, semacam melihat sesuatu dan terkesan takut begitu. Itu sampai sekarang. Ya ceritanya dulu asli namanya itu Raden Bangsal. Raden Bangsal itu seorang pemuda yang pengembara tadi, itu ikut Mbok Rondo itu. Lah dengar-dengar ada sayembara, ini kemudian izin pada Mbok Rondo itu untuk mengikuti sayembara, istilahnya gitu. Ya terus diizini. Karena dia itu si pemuda tadi adalah banyak kudisnya, itu orang menyebutnya, banyak yang menyebut Joko Buduk atau Joko Gudik kan gitu. Gudiken gitu. Ya Gudiken itu. Gudiken atau kudis gitu. Ya dengan dibekali, nah, itu oleh Mbok Rondo Dadapan itu dikasih bekal jadah. Nah untuk alat galinya itu ya bekas pelepah apa itu, pelepah kelapa yang dipakai untuk ini, untuk menghaluskan ketan jadi jadah ini. Untuk bikin jadah itu. Ya untuk ya mutek gitu ya. Ya untuk orang Jawa dulu menyebutnya itu tetel, netel jadah. Nah itu yang dibawakan intinya. Terus ikut sayembara itu dan berhasil menembus bukit itu, terus menembus batu satu yang besar tadi yang jadi kendala tadi ya. Yang sekarang disebutnya itu Watu Tinatah. Jadi watu seakan batu yang seakan-akan ditatah gitu loh. Tapi itu alat tatahnya itu yaitu bekas untuk menghaluskan itu jadah itu. Ya, intinya berhasil. Setelah berhasil, oleh karena dia itu Gudiken, maka sang raja itu perintah pada patihnya supaya bilasi, maksudnya itu membersihkan badannya, itu ke sumber panas. Padahal kalau sekarang adanya di sekitaran situ kan, adanya mana itu? Sebelah selatan itu. Bayanan ya. Bayanan ya. Antara Bayanan sama ada satu lagi yang sebelah agak selatan ada itu. Sambirejo ke selatan itu juga ada itu panas. Apa ya, lupa saya namanya. Situ ada sumber panas juga 2. Ya. Tapi diperkirakan ya di Bayanan itu. Ya. Diperkirakan. Tapi sang patih tadi disuruh bilasi itu dengarnya suruh nelasi. Nelasi berarti menghabisi kan begitu toh. Setelah mandi kemudian itu ditikam pakai keris, mati kan gitu. Setelah itu ya udah terus laporan bahwa sudah dilaksanakan. Nah, ditanya mana orangnya sudah mati, gitu. Ya itu.
Ya terus apa boleh buat, kan sudah terlanjur kan gitu. Iya. Akhirnya itu dimakamkan. Dimakamkan itu masuk wilayah Sragen, pemakamannya itu di Sanggampeng gitu. Jadi Ngerejeng itu diperkirakan dulu tempatnya Pateh Keburejeng itu nanti ke barat terus ke selatan, nanti sebelah barat jalan itu ada pemakaman, ya makam itu makamnya Raden Bangsal yang disebut dengan Joko Buduk itu. Oh, masuknya di Sragen nih malah ya. Masuknya Sragen ya, Sekarang. wilayah Sragen. Nah, karena Sungai Sawur itu kan sudah perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Iya. Ya setelah digali, ya tentunya orang Jawa sudah sangat paham. Tentunya sebelumnya sudah diukur, tapi setiap dimasukkan itu tuh nggak muat, kurang panjang. Tambah lagi, masukkan kurang panjang lagi, tambah lagi, sampai panjang itu, sampai 6 sampai 7 meter itu. Nah, setelah kira-kira sampai yaitu 6 atau 7 meter itu, kemudian itu ada suara. Menurut legendanya itu ada suara bahwa saya mau dikubur kalau bersamaan dengan putri si Raja Puan, karena Sudah dijanjikan. sudah dijanjikan kan gitu. Nah akhirnya ya semuanya informasi kan disampaikan pada sang raja, mau tidak mau dan sudah janji. Nah akhirnya putrinya itu mau dikubur bersama itu. Ya tentunya orang hidup dikubur hidup-hidup apa ya mau. Ya lari itu. Lari itu situsnya sampai ke selatan. Itu lewat bukit yang sekarang disebut ada Gunung Tangis, karena di situ sang putri itu katanya menangis sampai sekarang namanya Gunung Tangis, umpamanya gitu. Iya. Nanti lari lagi sampai Gunung Gandrung, karena apa itu yang si pemburu ini kehilangan jejak, sehingga sang putri itu di situ merasa suka tidak tertangkap kan gitu. Iya. Nah, di situ itu seakan-akan menari-nari kegirangan. Nah, itu kemudian disebut Gunung Gandrung namanya gitu. Tapi akhirnya tetap saja tertangkap gitu loh. Ya namanya orang normal mau dikubur hidup-hidup, ya dengan segala upaya rintihan dan segala itu ya tentu terjadi. Iya. Tapi anehnya begitu dimasukkan di liang lahat bersama itu Raden Bangsal atau Joko Buduk itu, dalam legendanya itu terus diam seperti tidak ada tidak ada Rintihan tadi ya. rintihan meronta dan seterusnya, nggak ada. Ya intinya terus dimakamkan. Nah, setelah dimakamkan itu selang 3 hari atau 7 hari ya. Ya kalau tidak 3 hari 7 hari itu menurut ceritanya itu. Di situ kan juga ada, kalau orang dulu setiap daerah kan ada orang yang dianggap pintar, orang yang dianggap ngerti untuk pertanyaan masyarakat sekitar umpamanya. Iya. Nah itu orang yang ya suhu atau apa namanya, orang yang dituakan di situ, katanya dia dengar suara.
kalau mau menemui saya itu di pucuk bukit itu. Nah, yang ditunjuk itu Gunung Liliran itu. Mengapa dikatakan liliran? Karena Raden Bangsal itu wis nglilir manggone ning pucuk gunung kae, moko gunung kuwi wis dijenengke Gunung Liliran kan begitu. Ya, ya. Ya itu. Nah, mungkin sampai sekarang, Ya, ya. terutama kalau itu bulan-bulan suro itu dari tempat jauh-jauh malahan itu mengadakan ritual situ. Ngapa saya nggak ngerti juga, tapi lampunya saja kalau terang atau tidak hujan itu dari sini kan kelihatan. Ya, ya. Nah, gitu. Itu tentang cerita Joko Buduk atau Kerajaan Poan. Nah, terus yang saya katakan tadi, padahal kerajaan itu belum sampai menurunkan atau ganti raja. Artinya untuk ukuran kerajaan itu kan menurut saya itu baru seumur jagung. Ya, ya, ya. Namun dari hasil kanal yang dibuat dengan menembus bukit tadi itu kan bermanfaat sampai sekarang ya, sampai sekarang terutama mengaliri daerah Ketanggung ke utara sampai mana itu Poh Bebek, Tegari, Ketangi, Ngemplak. Itu aliran airnya dari situ semua. Nah, jadi ini salah satu situs yang ada di tetangga kita. Kalau saya mengatakan kalau dari sini kan dekat. Ya, ya. Jadi sebetulnya sangat-sangat berjasa bagi kehidupan masyarakat sampai sekarang ini. Karena beliau sudah mempelopori terutama itu di bidang perekonomian pertanian kan begitu. Ya, itu tentang sekilas cerita Joko Buduk Raden Bangsal versi Jawa Timur ya? Yang versi Jawa Timur. Berarti ada versi Jawa Tengahnya juga itu berarti. Ada, saya dengar ada versi Jawa Tengah, saya nggak paham. Karena dulu katanya tahun 75 saya punya teman kenalan itu, teman itu dulu ikut lomba paranormal. Lomba paranormal mengungkap sejarah yang tidak ditulis oleh sejarah. Itu tahun 75. Dia itu versi Jawa Timur nomor 2. Kejuaraannya nomor 2. Lah yang pemenangnya itu versi Jawa Tengah. Nah, itu yang bagaimana saya kurang ngerti juga. Oh, ya. Itu ceritanya. Oh gitu. Versi Jawa Timur itu ya. Ya. Iya, iya, iya. Jadi kesimpulannya kalau kita mengarah ke pendidikan itu, kesimpulannya gimana itu Pak? Tentang sifat manusiakah atau tentang apa dari cerita ini misalnya? Cerita legenda itu. Kalau itu kita larikan ke falsafah agama, itu tidak ada kaitannya masalah ibadah, tapi menunjukkan di situ manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan menemui hasil. Iya, iya. Sekarang ide membuat terowongan dengan menembus 2 bukit itu, Iya, iya. itu kalau enggak dorongan yang sungguh-sungguh tidak akan itu. Iya, iya.
tidak akan terlaksana. Nah, tidak akan terlaksana itu. Sampai sekarang masih itu ya? Ya sangat masih. Iya. Dan tidak mungkin ditutup. Tidak Apa itu mungkin. yang sekarang dibilang kedung urung-urung Ya itu ya? betul. Oh, Ya namanya dikasih nama kedung urung-urung. Oh iya. Ya. Wah itu padahal kalau dibikin wisata luar biasa itu ya. Kalau dikelola. Oh iya. Di Ngawi ini sebetulnya kan banyak sekali. Tapi belum ada yang diuwek itu. Iya. Masih asli ya? Semua masih asli semuanya itu. Padahal banyak tempat yang andekan itu direkayasa seperti kabupaten tetangga itu bikin waduk segala macam itu, wah itu luar biasa mestinya. Iya. Itu situs ini ya, kedung urung-urung ya, Iya. desa Tulaan. Ya itu yang masih tersisa ya bekas rumah kerajaannya itu yang orang tidak berani untuk istilah nggak garap itu nggak berani, dan sekarang sudah ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan besar. Yang tersisa di sana kalau saya perhatikan apa itu dulu tempat pemujaan atau tempat apa ya, itu kan ada semacam kayak Ompak. kalau ompaknya masih Masih ya ompak. ya, kalau ompaknya masih jadi bekas penyangga itu toh tiang itu toh. Iya. Nah, ini loh batu tapi dibikin seperti agak seperti belanga, tapi bentuknya itu segi empat juga enggak, oval, bentuknya itu oval. Iya. Kalau itu diperkirakan untuk mandi itu kira-kira kurang dalam, isinya air seberapa gitu loh. Maka kalau saya itu memperhatikan itu mungkin itu tempat pemujaan mungkin itu. Ya, itu masih ya di bawahnya itu pohon-pohon yang besar itu. Itu enggak dihuni gitu. Ya enggak berani. Enggak berani. Iya. Tadi sekilas tentang kerajaan Poan ya, Keraton Poan ya kalau bahasanya orang sini ya. Ya. Keraton Poan atau legenda Joko Buduk. Yang itu kan cerita berikutnya itu kan orang tuanya si Raden Bangsal ini kan akhirnya mencari dengar-dengar itu sudah meninggal karena dibunuh oleh Raja Poan. Patehnya Oh Raja iya, Poan patehnya itu. ya. Bu Rejeng berarti. Bu Rejeng ya. Lah itu kan akhirnya ya siapa yang nggak marah gitu loh. Iya. Tetapi mau masuk ke area kerajaan itu nggak bisa. Jadi bentengnya itu bambu ori itu loh, bambu yang Banyak durinya itu. banyak durinya itu. Jadi area kerajaan itu pagarnya itu ini nggak bisa dimasuki. Kalau menurut legenda, tapi tepatnya di mana saya nggak ngerti juga. Tapi legendanya pintunya itu katanya batu besar gitu. Jadi kalau membuka itu ya digeser orang berapa banyak gitu. Nanti tutup lagi gitu. Intinya itu susah untuk masuk ke situ. Ke kerajaan itu Ke ya. kerajaan itu. Ya akhirnya bapaknya Raden Bangsal ini, beliau juga orang cerdas, juga orang kaya, atau mungkin juga raja, saya nggak ngerti juga. Itu akhirnya pakai akal, tapi juga pakai biaya. Jadi dia ngambil emas itu, kemudian itu dihancurkan emasnya ini,
terus disebar di ini, istilahnya kalau orang Jawa menyebut Barongan Prengori. Oh, Nah, jadi bentengnya tadi ya ya. bentengnya tadi disebar di situ. Setelah disebari itu, kemudian ada orang bekerja, ya dulu ndak ada pekerjaan lain kecuali wong tani kan. Oke. Nah, nemui orang-orang yang mau mencari kehidupan orang tani itu, ya ditanya mau kemana dan seterusnya. Setelah menjawab, daripada itu susah-susah, sana itu loh emasnya banyak sekali. Barongan tadi. Ya Barongan tadi, Barongan Prengori tadi. Ternyata memang kelihatan, emas kan kelihatan. Oke. Wah, ini kemudian orang itu ya nggak jadi pekerja, lebih baik memburu emas itu. Akhirnya itu kan dibabati durinya itu untuk ngambil emasnya ini. Lah ini akhirnya rame-rame orang desa luar, Iya. rame-rame untuk mendapatkan emas itu. Ya mau tidak mau kan kemudian Habis bambunya. ya bambunya kan habis ibaratnya gitu. Barulah itu bisa masuk dan terjadi perang. Ya intinya ya satu karena ya sudah merasa salah, Iya. yang kedua ya kalah, gitu. Akhirnya lari itu Sang raja. sang raja sama patihnya itu menurut legendanya itu ke utara larinya mengikuti ini alur sungai ini, Sungai Sawur tadi. Sawur ya. Kali Sawur itu ya. Ya namanya kemarau panjang dan orang lari tentu tidak santai. Iya. Dan bagaimana bisa selamat kan gitu. Oke. Itu saya nggak ingat persis. Pokoknya ketika dalam pelarian itu sang raja ini karena terik panas lah, Iya. panas matahari ini. Ya karena dulu belum ada kamar mandi, jamban seperti sekarang lah. Iya. Semuanya itu mengandalkannya sudah ada di sungai. Iya. Ya kebetulan di situ itu ada orang yang sedang istilahnya ini ya nyuci piring, kukusan segala macam itu Iya. di sungai itu. Ya karena panas itu kemudian kukusan yang untuk nanak nasi Iya. itu disaut oleh rajanya itu tadi untuk copil gitu. Jadi untuk topi gitu. Oke. Ya kemudian itu istilahnya disumpahi atau disabdo kalau orang Jawa. Oke. Sama yang ini tadi. Yang nyuci tadi. Nah, yang buru. Yang buru. Itu disumpahi menjadi buaya. Nah, sampai sekarang itu kan legendanya kan desanya namanya jadi desa Tambak Boyo kan gitu. Iya. Iya. Mbak Boyo. Nah, kemudian patihnya itu ngambil ini penggorengan itu apa namanya itu wajan. Iya. Nah, Singgih Kudung wajan. Ya, itu ya termasuk disumpahi menjadi bulus kan gitu. Iya. Oh, kok kayak bulus, wah ini jadi bulus itu. Nah, itu sekilas cerita tentang kerajaan Puan yang saya dengar itu gitu. Tentunya masih banyak lagi ya untuk situs atau cerita-cerita Ya rakyat masih banyak yang ya, berhubungan sama daerah ya. Ya seperti Ngerayudan orang menyebut itu kan, itu sampai sekarang kan mitosnya kuat sekali. Iya. Namanya Kidang di sana itu merdeka, nggak ada orang berani
nguek-nguek. Ya, ganggu itu malah ngasih apa-apa itu kalau memang ada. Nah, itu. Oke, ya lumayan lah.